Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di Spodinata. Lu bisa panggil gue Andis. Nah, kali ini gue mau menceritakan kisah pendakian gue nih di tahun 99 di Gunung Gede via Cibodas. Memang waktu itu rumah gue dijadikan sebagai tongkrongan ya, sama anak-anak tuh, sama teman-teman gue, sama ya, anak-anak mapala dulu. Terus di sini gua baru pertama masuk SMA, diajakin lah sama senior. Nah, ngumpul di rumah gua dan akhirnya ada beberapa orang yang mau ikut. 6 itu ada Doni, Ardi, Komar senior gua, dan gua ada Bedil. Nah, di sini gua jalan tuh di hari H itu hari Jumat jam 7:30. Naiklah angkot gua, dulu masih zaman angkot lah ya, masih angkot sampai Kampung Rambutan. Gua nggak lupa juga beli Kodak buat foto-foto di sana. Nah, sampailah gua itu sekitar jam 9, jam setengah 10 lah. Nah, disitu gua tuh ke basecamp Cibodas, gua ke Mang Idi dulu ngopi-ngopi. Setelah itu gua jalan, sampailah tuh pos Cibodas. Dulu itu tahun 99 masih banyak foto-foto ya, masih banyak foto-foto yang kecelakaan di gunung itu, hipo atau jatuh. Nah, disitulah teman-teman juga pada lihat dan akhirnya gua mutusin, ya jalan yuk Mar. Akhirnya gue jalan nih, naik trek ke trek itu kan kondisinya masih batu itu, sampai dengan Telaga Biru terlalu warna, gue lupa deh pokoknya. Udah setelah itu gue naik tuh, baru pertama kali naik itu kaki temen gue tau tiba-tiba sakit. Kenapa lo? Namanya Hardi. Wah, sakit nih gua. Dia pakai sendal gunung tuh waktu itu, ya masih bugil. Udah setelah itu udah kenapa lo? Kenapa? Ya udah naik lagi. Gua sampai dengan Telaga Warna. Aman lah ya, masih aman banget Telaga Warna. Lewatin Telaga Warna ini gua putus nih. Senior gua juga, ini kok jalanan nggak ada ya. Akhirnya gue nyari tuh, mencar tuh pakai headlamp, nyari pakai headlamp. Udah dong, akhirnya ketemu. Sampailah tuh kalau dulu itu mau Ciberem belum dibikin tangga-tangga yang seperti itu ya. Akhirnya gue jalan tuh ya itu kan sekarang jadi tangga, gue di bawahnya itu sebenarnya. Dulu tuh jalan di bawah tangga itu, jalan air, terus ada hal-hal bunyi yang aneh lah gitu ya, tapi masih dalam kondisi wajar. Belum, mereka dan gue pun juga belum ini banget ya. Setelah itu sampai Ciberem malam, udah gue break dulu, ngopi dulu, merokok sebat 2 bat. Tiba-tiba temen gue kemasukan tuh, gila, gue juga nggak tahu tuh, tiba-tiba tuh itu Doni tuh namanya tuh kemasukan. Wah, Komar pun juga, dia gila emang senior gue. Kemasukan tuh tabok sama dia, dipukulin sama senior gue. Lu jangan bercanda lu, tanya gitu kan. Udah, akhirnya wah ini benar nih kemasukan nih. Udah benar kemasukan. Akhirnya udah tuh kita baca doa, ngajiin, kelar dah tuh. Udah bikinin kopi, itu udah jalan lagi nih, jalan sampai ketemu air panas. Nggak kayak sekarang ya, dulu tuh shelter tuh jarang banget. Dulu shelter banyak. Kalau sekarang mah uset, setiap sini shelter kan. Dulu tuh enggak, sampai air panas. Ini gua posisi sweeper mau ngencing, tiba-tiba wah ada yang ngencing nih. Gue ikut kencing
pas setelah gue deketin tuh memang hitam, badannya tinggi, gede gitu kan, gede banget. Gue samperin lah, tapi gue mikir, wih nggak ada tenda. Akhirnya temen gue udah jauh banget nih, nggak tahu gue ngencing, padahal gue udah teriak manggil, wih tungguin gue ngencing dulu gitu kan. Dan akhirnya gue lari tuh, udah jauh, udah ketinggalan. Nah situ gue nggak tahu ya itu ada putih-putih gitu, tapi gue lari tuh, kondisi gue lari, terus gue lari, boy tungguin gue boy, nggak kelihatan. Akhirnya gue ketemu tuh arah mau ke kandang badak tuh, gue lari, gue capek juga, tapi kan di gunung kan gue sendiri, tahu kenapa juga dulu itu. Akhirnya udah ketemu, wah parah lu, ninggalin gue lu, orang gue mau mancing ini kan, wah kagak ada yang dengar lu, nggak dengar semuanya tuh, nggak dengar lu. Dan akhirnya gue seteriak itu kenceng banget, nggak ada yang dengar. Lu bayangin kalau gue itu ngikut mancing, gue nggak tahu lah ya, mungkin gue udah ke alam lain itu, mungkin udah kandang badak gue ngecamp itu sekitar sampai dengan jam 2:30. Udah gue bikin kopi, gue ngobrol-ngobrol, dan akhirnya gue cerita di situ, lu parah lu, tapi ada orang di situ mancing. Dan akhirnya senior gue bilang, di situ nggak ada yang berani buat tenda karena dulu banyak yang hilang. Di situ ada kakek-kakek yang suka kalau kondisi kita tidur, belum ada yang tidur, kita dipanggil. Dan situ juga banyak masih binatang ya, masih dulu itu masih ya binatang kayak macan lah gitu, tapi jadi-jadian gitu. Dan akhirnya gue cerita tuh, itu kondisi cuma 2 tenda cuy dulu, itu masih bipakan, itu parah itu pendakian gue awal pertama tuh gue. Dan akhirnya gue memutuskan itu, gue lintas udah tuh sekitar pagi jam 7 gue summit gue bawa carrier. Dulu tuh belum ada jalur sebelah kiri untuk tanjatan setan. Dulu gue udah tanjatan setan, temen gue jatuh temen gue tuh, itu yang namanya Hardi, itu yang dari awal kakinya dia sakit, jatuh, malahnya bocor. Udah tuh untung bawa perban, masih bawa perban, bawa Hansaplast sama obat merah dulu, bukan betadine, obat merah. Udah tuh jalan, obatin dulu hampir sejam deh, sejam deh, gue inget banget sejam. Kita kan bawa kerel tuh dulu masih ini banget lah. Udah setelah itu udah tuh jalan, naik lagi tuh, naik berat sampai puncak itu sekitar jam berapa tuh, jam 11, gila bayangin aja, jam 11 ya, kondisi itu pada masih baru naik gunung. Udah jalan tuh sampai puncak, kita nginep lagi semalam tuh di Surken. Itu dulu di Surken kalau malam tuh istilahnya tuh rame, ada yang main bola cuy, rame banget ya. Udah tuh kita nyalain api pakai parafin dulu tuh, susah, terus ramsung lah ya kan. Udah kita masak. Wah kondisi dulu Surken sepi, masih enak banget, tapi sampai sekarang sih masih enak. Terus setelah itu udah kejadian lagi nih aneh nih, temen gue yang awal nih kemasukan lagi di situ. Gila, gue gila tuh, masukan lagi cowok loh. Wih gila, dan pokoknya itu sampai ngacak-ngacak tuh di dalam tenda ya istilahnya gitu kan. Wih sampai gue ikat tuh, senior gue tuh diikat tangannya, diikat cuy. Udah tuh semua diikat gitu kan, udah diikat, diemin tuh sampai ketawa-tawa tuh, cuekin aja deh. Tapi dulu masih kondisi lucu aja sih sebenarnya gitu. Udah setelah itu udah, tapi diem sendiri udah
masih kecil banget, masih setapak ya, masih setapak itu jalanan Gunung Putri lewat Via Putri ya, itu masih setapak, nggak kayak sekarang udah melebar. Tiba-tiba gue balik lagi ke Surken cuy, tiba-tiba gue balik lagi ke Surken ya, gue balik lagi ke Surken. Setelah itu udah tuh, Mar, kok balik lagi sini Mar? Ya kalau kita balik lagi sini yang enak kita nginep lagi. Wah Mar, ya besok kan sekolah gue gitu kan. Terus si Adi juga masih di bayang, pokoknya masih pada sekolah terus sama kerja lah salah satu gitu. Aku sekolah, ya udah yuk jalan lagi. Jalan tuh banyak kejadian, dari gua pos 4 ketemu ya, dulu masih sepi itu jalurnya, aduh kacau. Setelah itu udah jalan ketawa, ini gua nggak tahu itu, gua panik dong. Kondisi gua masih anak kecil lah ya, gua dibilang gua masih sekitar 20-an lah. Anak kabur juga. Kalau Komar tuh dia nyantai aja, emang gila dia. Udah gitu udah kabur tuh, udah gitu ngos-ngosan kan. Dulu memang bawa berat keril mah nggak terlalu kayak sekarang gitu kan. Kalau dulu masih ini banget ya, jadi aduh tuh wah kacau. Dan akhirnya udah tuh masuk lagi temen gua, gila gua bilang masukkan terus, nggak tahu gua kenapa tuh. Iya udah diemin, tampolin dulu, masih tampolin. Dan akhirnya begitu lagi ya, memang nggak ada ini, cuma ditabuk-tabukin gitu kan sama saudara gua. Udah ya dulu kan memang dia yang nanganin gitu kan, karena gua juga belajar dari dia gitu. Udah jalan terus monyet itu lompat dari atas. Wah kaget. Wow, masih dulu tuh masih lutung kali ya, tapi yang warna oranye gitu, yang tangannya panjang warna oranye. Udah dong, sekian cerita. Sampai dulu kita nggak lewat pos GPO kayak sekarang. Dulu GPO itu belum ada, kita lewat atas, kita motong jalan ini ketemu. Itu gue sampai ketemu pagi, dan itu logistik beras itu masih sisa. Kalau dulu itu sisa itu masih bisa ditukar rokok ya, kondisi seperti itu. Akhirnya udahlah, dan situ ada salah satu warung buka malam itu, dan juga anak-anak nggak tahu masih buka nih, tukerlah di situ rokok udah warna merah yang baunya segit banget tuh. Udah kita makan mie, tanya gitu, udah Mas kok turun lewat sini? Iya kita sengaja lewat sini, bilang gitu sama senior gue. Itu senior gue sih. Iya setelah itu udah makan kita, Mas ada hal apa kejadian gitu, kocak banget tuh gue bilang, malah nanya gitu. Udah tahu senior gue gila tuh. Nah setelah kita banyak ambil foto angle, foto itu cuma 2 doang, yang lainnya kebakar. Sayang banget tuh, padahal tuh dulu 22.000 beli Kodak, gila masih ini ya. Itulah singkat cerita dari gua, lo tonton aja nanti. Oke, terima kasih. Sekni 1 on 1, thank you.